Diserang Rusia besar-besaran, Ukraina kembali minta Iron Dome Israel. Ukraina kembali mengajukan permohonan kepada Israel untuk dipasok sistem pertahanan rudal Iron Dome setelah diserang Rusia secara besar-besaran belum lama ini. Permintaan diajukan ketika Kiev sedang menanti pengiriman National Advanced Surface-to-Air Missile System dari Amerika Serikat. Pada hari Rabu kemarin, Axios memperoleh surat yang dikirim Kedutaan Besar Ukraina di Israel ke Kementerian Luar Negeri Israel yang meminta teknologi Iron Dome. Ukraina sangat tertarik untuk memperoleh sistem pertahanan Israel dalam istilah sesingkat mungkin, khususnya Iron Beam, Barak 8, Patriot, Iron Dome, David Sling, Arrow Interceptor, dan dukungan Israel dalam pelatihan untuk operator Ukraina. Selain itu, bunyi surat wali kota Kiev Vitali Klitschko baru-baru ini juga membuat komentar serupa selama wawancara dengan Washington Post. Israel memiliki pengalaman hebat dengan pertahanan udara dan Iron Dome. Kami membutuhkan sistem yang sama persis di kota kami, kata Klitschko. Kami telah berbicara lama dengan mereka tentang hal itu, diskusi itu belum berhasil. NASAM dikembangkan oleh Raytheon Missile dan Defense dan Kongsberg. NASAM menyediakan pertahanan udara dengan sistem pertahanan canggih yang dapat disesuaikan, yang dapat memaksimalkan kemampuan mereka untuk mengidentifikasi, menyerang dan menghancurkan pesawat musuh saat ini dan tidak sedang berkembang, kendaraan udara tidak berawak dan ancaman rudal jelajah yang muncul, kata Raytheon. Di sisi lain, teknologi Iron Dome Israel dikembangkan oleh Rafael Advanced Defense System. Iron Dome adalah sistem misi ganda yang sangat mobile yang terus berkembang dan telah berkembang selama bertahun-tahun menjadi keluarga sistem, kata perusahaan tersebut. Rafael menambahkan bahwa Iron Dome memberikan solusi untuk memerangi ancaman jarak pendek serta ancaman roket, artileri dan mortir, pesawat, helikopter, UAV, PGM dan rudal jelajah. Saat berbicara dengan Newsweek pada hari Rabu kemarin, Thomas Karako, Direktur Proyek Pertahanan Rudal di Pusat Studi Strategis dan Internasional, mengatakan bahwa NASAM dan Iron Dome adalah sistem yang sangat mampu. NASAM akan menjadi sistem yang lebih mumpuni. Ini sedikit lebih disesuaikan dengan masalah pertahanan rudal jelajah, sedangkan Iron Dome akan sedikit lebih di ujung bawah, masih sangat mampu untuk masalah yang berbeda. Terlepas dari permohonan baru-baru ini untuk Iron Dome, Karako juga mencatat bahwa Ukraina menginginkan kapasitas dalam hal sistem pertahanan udara. Karako juga meyakini bahwa tidak mungkin Israel akan menyediakan teknologi Iron Dome ke Ukraina. Ricky Ellison, ketua dan pendiri Aliansi Advokasi Pertahanan Rudal, mengatakan kepada Newsweek bahwa NASAM dan Iron Dome adalah sistem untuk target yang berbeda. Apa yang Anda lihat hari ini, drone Iran, mereka tidak dapat diintegrasikan dengan sistem asing atau sistem Amerika Serikat lainnya. NASAM adalah rudal yang lebih mahal, itu adalah rudal jelajah yang dirancang. Itu ada di sebuah pesawat tempur kami, kata Ellison. Menurut Ellison, teknologi Iron Dome mungkin lebih mampu menjatuhkan drone buatan Iran. Ellison juga mencatat bahwa akan memakan waktu lama untuk mengintegrasikan sistem Iron Dome di Ukraina. Inggris juga mengatakan Moskow akan memperkuat posisi pertahanan di Kiev. Benarkah negara Ratu Elizabeth ini angkat tangan? Invasi Rusia ke Ukraina masih berjalan. Menurut pejabat militer Ukraina, Rusia sedang mempersiapkan tahap serangan berikut ke negaranya, bahkan ke ibu kota. Sebelumnya, Rusia juga mengatakan pasukannya akan meningkatkan operasi militer di sebuah wilayah operasional. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Inggris menyebut Rusia memperkuat posisi pertahanannya di seluruh wilayah pendudukan di Ukraina. Zelensky juga mengklaim lebih dari 60 pegawai mereka telah bekerja melawan Ukraina di wilayah yang diduduki Rusia.
Sementara itu, politisi Inggris mengatakan akan menstop persenjatai Ukraina. Mengirim senjata adalah memperparah masalah dari Rusia dan Ukraina. Seperti diketahui, negara-negara barat terus memasok peralatan tempur kepada Ukraina agar bisa mengimbangi Rusia. Namun strategi itu diyakini malah semakin memperpanjang masa peperangan menurut Jeremy Bernard. Jeremy adalah politikus asli dari Britania Raya yang menjabat sebagai ketua partai buruh dan ketua oposisi sejak tahun 2015. Mengirimkan senjata tidak akan menghasilkan solusi, itu hanya memperpanjang dan membesar-besarkan perang ini, ungkapnya. Kita mungkin bisa berada dalam perang yang mengerikan ini selama bertahun-tahun di Ukraina, jika saja pasukan senjata terus dikirim untuk Zelensky. Perang ini adalah bencana bagi rakyat Ukraina, baik juga rakyat Rusia dan bagi keselamatan dan keamanan seluruh dunia. Dan oleh karena itu harus ada lebih banyak upaya perdamaian daripada senjata, ungkapnya. Yang terbaru, Ukraina dilaporkan telah menerima kiriman persenjataan dari Jerman, yakni sistem roket multipeluncur MLRS Mars II. Sebelumnya, negara tersebut mendapat bantuan dari sekutunya Amerika Serikat berupa sistem roket mobilitas tinggi alias HIMARS. MLRS Mars II telah diterima oleh Ukraina. Pengiriman ini merupakan batch ketiga sebagai bantuan MLRS dari Jerman. Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Ukraina Alexei Reznikov dalam sebuah pengumuman di Twitter. Kakak ketiga dalam keluarga Longhand, MLRS Mars II dari Jerman telah tiba di Ukraina. Terima kasih kepada Jerman dan secara pribadi kepada rekan saya, Defense Minister Christine Lambert, untuk sistem ini. Pasukan artileri kami memberi hormat kepada mitra Jerman kami, tulis Alexei Reznikov dalam kicauan Twitternya oleh Menteri Pertahanan Ukraina ini.